Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai diskusi, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Kami siswa Latsar Kabupaten Majalengka, Angkatan 9, Kelompok 2. Izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tuti Pertiwi Nur Putri Handayani, Kelompok 2, Angkatan 9, NDH 37, bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Jabatan saya sendiri adalah Polisi Pamong Praja Pemula. Baik, selanjutnya untuk rekan-rekan sekalian memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Agam Trisno Yuliando, Angkatan 9, NDH 4, Kelompok 2, jabatan sebagai auditor terampil dari Inspektorat Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agus Indra Kurniawan, NDH 7, Kelompok 2, Angkatan 9. Jabatan saya Polisi Pamong Praja Pemula, asal instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Laras Kolbigina Afafa, Angkatan 9, Kelompok 2 dengan NDH 21. Saya sebagai operator layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Marwan dengan NDH 26, kelompok 2, Latsar CPNS, Majalengka Angkatan 9. Asal instansi saya PTD Peralatan dan Perbengkelan, Dinas PUTR Kabupaten Majalengka. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang penting dalam reformasi birokrasi, yaitu Smart Governance dan Smart ASN melalui penerapan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Smart ASN itu aparatur yang profesional, sedangkan Smart Governance-nya itu sendiri adalah bentuk pemerintahan yang mengutamakan teknologi untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan memperkuat partisipasi publik. Mungkin untuk topik ini kita tahu sendiri ya, sebagai ASN di era digital, kita tentu perlu memahami bagaimana SPBE ini dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas dan pelayanan publik yang maksimal. Kita semua tahu bahwa SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Menurut kalian, apa sih kaitannya SPBE dengan smart governance ini? Terima kasih Teh. Menurut saya sendiri itu SPBE adalah fondasi utama dari Smart Governance. Melalui SPBE ini, proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Setiap kegiatan birokrasi bisa terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi secara digital. Dengan begitu, pemerintah bisa bekerja lebih efektif dan masyarakat mendapat layanan yang lebih mudah diakses. Begitu. Saya setuju ya sama Pak Agam. Jadi Smart Governance ini sendiri kan merupakan tata kelola pemerintah yang cepat dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Adapun penerapan SPBE ini juga membantu pemerintah nih dalam membuat suatu keputusan yang berbasis informasi, setelah itu membuat data dan juga mengelola data, serta membangun sebuah sistem yang berlandaskan pada akuntabel dan keterbukaan. Kalau dari sisi sumber daya manusianya, tentu peran ASN ini sangat menentukan ya. Bagaimana menurut kalian, seperti apa peran Smart ASN dalam mendukung keberhasilan SPBE ini? Nah, menurut saya peran ASN ini ya sangat krusial sekali. Smart ASN adalah ASN yang profesional ya, kemudian juga berintegritas dan memiliki kompetensi digital yang baik. ASN tidak cukup hanya bisa menjalankan aplikasi, tapi juga harus mampu berinovasi, berpikir kritis, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti itu, Teh. Ya, betul. ASN harus menjadi motor penggerak perubahan. SPBE tidak akan berhasil kalau ASN masih bekerja dengan pola lama. Kesiapan mental dan kemampuan digital perlu ditingkatkan agar setiap ASN dapat beradaptasi dengan sistem yang terus berkembang. Baik, mungkin sekian rekan-rekan. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada tantangan di lapangan. Apa saja hambatan yang sering terjadi dalam penerapan SPBE dan bagaimana solusinya dari rekan-rekan sekalian?
Kalau menurut saya pribadi, tantangan terbesarnya itu ada di bagian infrastrukturnya ya. Karena belum semua daerah itu mempunyai sinyal yang stabil dan juga perangkat yang memadai, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mengakses sistem elektronik ini. Dan selain itu masih ada pegawai yang belum terbiasa bekerja dengan sistem digital ini, apalagi mereka yang berusia lanjut. Maka perlu adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar semua ASN memiliki kemampuan yang setara. Ya, keamanan data juga menjadi isu penting. Pemerintah harus memastikan sistem SPB aman dari kebocoran dan penyalahgunaan data. Maka diperlukan regulasi dan sistem perlindungan cyber yang kuat. Dan yang tak kalah penting, Amarwan, mic-nya tolong dinyalain ya. oke maaf. Dan yang tak kalah penting menurut saya teh, yaitu integrasi antar instansinya. Masih banyak aplikasi di berbagai OPD yang berdiri sendiri. Solusinya ya dengan memperkuat koordinasi dan mengembangkan sistem terpadu agar data bisa saling mendukung seperti itu. Ya, kalau tantangan tersebut bisa diatasi, dampak apa yang bisa kita rasakan baik bagi ASN maupun masyarakat itu sendiri? Dampak yang paling terasa menurut saya itu tentunya peningkatan efisiensi dan juga kecepatan pelayanan publik ya Teh. Dengan adanya sistem elektronik ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan, jadi bisa diakses melalui digital. Ya, SPB juga mendorong transparansi, masyarakat bisa melihat proses dan hasil layanan dengan jelas. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau dari sisi ASN-nya ya, pekerjaan menjadi lebih terukur dan efisien karena berbasis data. ASN di sini juga bisa fokus pada inovasi, bukan hanya administrasi manual. Seperti itu. Jadi, secara keseluruhan, SPBE membantu terwujudnya smart governance ini, yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik, dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan SPBE adalah langkah penting dalam mewujudkan smart governance dan smart ASN. Keduanya saling melengkapi, teknologi yang terintegrasi harus diimbangi dengan ASN yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Dengan sinergi antara sistem dan sumber daya manusia, pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, transparan, dan terpercaya. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga semangat digitalisasi pemerintahan terus kita wujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.